Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aprilia, mahasiswa S1 Farmasi Universitas Al-Azhar Pekanbaru. Di sini saya akan membuat video yang memaparkan tentang mata kuliah saya yang bertujuan pendidikan kewarganegaraan dengan judul Bagaimana Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegak Hukum yang Berkeadilan. Dalam hal ini, dosen pengampu mata kuliah saya ialah Bapak Gusik Farizan MH. Sumber yang saya gunakan ialah buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016. Tujuan dari pembuatan video saya ini ialah untuk memenuhi tugas dari Bapak Gusik dan sebagai nilai dalam ujian tengah semester saya, di mana pada perkuliahan saat ini dilakukan secara daring, jadi ujian pun kita daring. Makanya Bapak Gusik minta untuk buat vlog. Yang pertama kita masuk ke pendahuluannya. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan kenegaraannya itu serta kemasyarakatannya itu berdasarkan hukum, bukanlah didasarkan atas kekuasaan belaka. Yang pertama kita akan menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Thomas Hobbes, tahun 1588 sampai 1679 Masehi, dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya ialah manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Maksudnya ialah manusia itu memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia lainnya, dimana dalam hal ini dapat kita ketahui dan dapat kita tinjau juga dari tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah membaca tujuan dari negara Republik Indonesia tersebut, dapat kita simpulkan menurut pandangan Kreinbrock, yang mana tujuan Republik Indonesia itu ada 4. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu bagaimana tujuan negara ini dapat kita laksanakan dan kita tegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia? Tentu saja ialah dapat kita tegakkan dengan adanya hukum atau dengan pembentukan hukum. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini babnya ialah bab 9, pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25, yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman ini, telah dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana terdapat pada pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial adalah lembaga sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila mengacu pada pasal tersebut, maka lembaga negara MA, KY, MK itu dia memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman, atau dia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan pula dalam pasal 24 tersebut bahwa kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, 3 lembaga negara memiliki kekuasaan kehakiman, memiliki tugas pokok yaitu untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang berkeadilan. Lalu bagaimana badan-badan peradilan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan? Dalam teori tujuan negara, itu ada 3 fungsi negara. Yang pertama ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta melaksanakan. Lalu, bagaimana badan-badan peradilan lainnya dalam menegakkan hukum yang berkeadilan? Dalam tinjauan teori negara,
Lalu, bagaimana badan-badan peradilan lainnya dalam menegakkan hukum yang berkeadilan? Dalam teori tujuan negara, itu ada 3-4 fungsi negara. Yang pertama, 3-4 fungsi negara apa? Lalu, bagaimana badan-badan peradilan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan? Dalam teori tujuan negara, ada 3 negara yang dianut. Kok 3 negara yang dianut? Fungsi. Bagaimana badan-badan peradilan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan? Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 3 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Pada pelaksana fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan ialah untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka penegakan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan-undangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum untuk tercapainya rasa keadilan masyarakat? Selanjutnya itu akan kita bahas dalam alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam hal ini, alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut saya, alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan ialah untuk memberantas permasalahan-permasalahan kehidupan di masyarakat saya. Alasan mengapa kita perlu penegak hukum yang berkeadilan ialah untuk memberantas permasalahan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, di mana permasalahan tersebut dapat berupa perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur yang banyak memiliki sifat yang belum baik atau tidak terpuji, seperti misalnya masih adanya praktek suap, perilaku premanisme, perilaku yang tidak terpuji, terus masih adanya potensi konflik dan kekerasan sosial seperti adanya SARA, tawuran, pelanggaran HAM, terus maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Selanjutnya, penegak hukum yang lemah, karena hukum di Indonesia itu kebanyakan atau bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Lalu adanya pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Historis, sosiologis, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Menurut Gustav Friedrich, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Metekusumus tahun 1986, itu menjelaskan bahwa penegakan hukum itu ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan yang ketiga unsur kepastian. Dalam unsur keadilan, setiap aparatur negara itu diharuskan melakukan tindakan adil atau dia bersikap adil tanpa pandang bulu. Itu gunanya agar wibawa hukum dan aparatnya tidak akan luntur di mata masyarakat, serta untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat yang tidak akan terancam gitu. Selanjutnya ialah unsur kemanfaatan. Setiap aparatur negara sebelum mengambil suatu keputusan itu harus mempertimbangkan atas keputusan-keputusan yang akan diambilnya, apakah keputusan itu memiliki kemanfaatan untuk masyarakat. Selanjutnya ialah kepastian hukum. Kepastian hukum ini seperti adanya kepastian hukum. Kepastian hukum itu memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya. Misalnya, seseorang melanggar hukum, dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Itu kan melalui proses pengadilan. Apabila dia terbukti bersalah, ya dia akan dihukum. Jadi kepastian hukum ini sangat penting dalam penegakan keadilan. Selanjutnya ialah lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum itu ada kepolisian yang berfungsi sebagai lembaga penyidik, kejaksaan fungsi utamanya sebagai penuntut, kehakiman berfungsi sebagai pemutus atau pengadilan, dan juga adanya lembaga penasehat atau yang memberi bantuan hukum. Atau penuntut umum itu berwenang antara lain untuk menerima dan memeriksa berkas-berkas penyidikan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, terus menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum atau tidak, terus putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana atau pembebasan dari segala tuntutan atau pembebasan yang bersyarat. Lalu berdasarkan pasal keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntut tersebut diselenggarakan oleh yang pertama Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan di daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
Kejaksaan Tinggi itu berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri itu berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota. Tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana, tapi juga dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim dalam pejabat peradilan negara diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Itu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya penegakan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam pemutusan perkara. Yang kedua, lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan itu ada peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Yang pertama kita masuk pada peradilan agama. Peradilan agama itu terbaru dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Yang ketiga ialah wakaf dan sedekah. Yang kedua ada peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 yang Selanjutnya ialah peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berisi tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh yang pertama, seseorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang kedua, seseorang yang pada waktu itu adalah orang yang presiden dengan peraturan pemerintahan ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang ketiga, seseorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang keempat, orang yang tidak termasuk golongan tersebut 1, 2, dan 3, tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan agama dalam lingkungan peradilan militer. Yang ketiga ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara yaitu peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan juga telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang mana pada pasal 1 ayat 1-nya disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya ada peradilan umum. Peradilan umum itu meliputi pengadilan negeri yang berfungsi sebagai memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara. Selanjutnya ada pengadilan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang tugas dan wewenang pengadilan tinggi, yaitu yang pertama memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat yang berbanding. Yang kedua, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri dan di daerah hukumnya. Pengadilan tinggi itu mempunyai susunan sebagai berikut. Yang pertama ada pimpinan, hakim anggota, panitera, dan juga sekretaris. Sedangkan pembentukan pengadilan tinggi itu dilakukan melalui undang-undang. Yang ketiga ada pengadilan tingkat kasasi. Pengadilan tingkat kasasi ialah apabila keputusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Ada penasehat hukum. Penasehat hukum itu merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud penasehatan hukum menurut KUHP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Dalam melaksanakan bantuan hukum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu yang pertama, penegak hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa itu wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Yang kedua, bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri. Yang ketiga, tersangka atau terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, lembaga bantuan hukum. Terus IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Terus IPHI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk dalam argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, yang mana mereka harus bersikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Misalnya, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Ini kita masuk ke dalam deskriptifnya ya. Contohnya,
kasus sandal jepit ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Dalam kasus ini yang saya ketahui ialah ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di negara ini di bidang kasus sandal jepit, dengan yang terdakwanya itu siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironis ketika seorang anak diancam hukuman 5 tahun penjara akibat mencuri sandal jepit. Milik Bribtu Ahmad Rusdi Harahap dan Bribtu Simpson Sipayung, anggota Brimopolda Sulawesi Tengah pada Mei 2011 lalu, sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington Post dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia. Ini salah satu contohnya atau gambaran deskriptifnya dari esensi dan urgensi. Baiklah, cukup sekian video saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.